Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua Barat masa sidang ketiga tahun 2022 dalam rangka pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD perubahan tahun 2022 berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Senin 26 September 2022 sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dalam kesempatan itu, penjabat Gubernur Papua Barat menyerahkan dokumen KUA dan PPAS kepada DPR yang diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Barat, disaksikan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 beserta anggota DPR Papua Barat, penjabat Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI menyampaikan APBD perubahan Papua Barat tahun 2022 adalah instrumen operasional tahunan keuangan daerah yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penyusunan PPAS perubahan sebagai landasan RAPBD perubahan Papua Barat tahun 2022 bertumpu pada kondisi kebutuhan masyarakat dan realita permasalahan sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Selanjutnya, penjabat Gubernur Papua Barat menguraikan struktur APBD perubahan tahun 2022 yang direncanakan meliputi 3 poin, diantaranya rencana pendapatan daerah, rencana belanja daerah, pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2021. Adapun struktur APBD perubahan tahun anggaran 2022 direncanakan sebagai berikut. Yang pertama, rencana pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah PAD, pendapatan transfer dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah sejumlah 7 triliun 118 miliar 831 juta 586.214 rupiah, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 577 miliar 736 juta 146.454 rupiah, pendapatan transfer sebesar 6 triliun 539 miliar 428 juta 562.760 rupiah, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1 miliar 666 juta 880.000 rupiah. Kedua, rencana belanja adalah sebesar 8 triliun 231 miliar 270 juta 54.516 rupiah, terdiri dari belanja operasional sebesar 3 triliun 946 miliar 367 juta 838.149 rupiah, belanja modal sebesar 2 triliun 272 miliar 227 juta 595.946 rupiah, belanja tidak terduga sebesar 60 miliar 211 juta 559.669 rupiah, dan belanja transfer sebesar 1 triliun 952 miliar 473 juta 60.750 rupiah. Pembiayaan daerah juga penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 1 triliun 112 miliar 438 juta 465.302 rupiah, dan pengeluaran pembiayaan nihil. Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat Renli Mansawan SE saat membuka rapat paripurna turut mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengelola keuangan secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebutkannya, dokumen KUA dan PPAS yang diterima hendaknya akan ditindaklanjuti dengan pembahasan.
Kemudian akan dilanjutkan penetapan melalui nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Ketua DPR Papua Barat dan penjabat Gubernur Papua Barat. Rapat Dewan yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, di mana pengelolaan yang efektif pastinya akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah daerah tidak akan mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Sebagaimana dimaksud, salah satu prosedur dan tahapan di dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan kebijakan umum plafon anggaran, KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS. KUA dan PPAS ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarnya. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini Saudara Gubernur Papua Barat akan menyerahkan dokumen KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2022 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan sebelum nota kesepahaman KUA dan PPAS ditandatangani bersama oleh Gubernur dan pimpinan DPR Papua Barat. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.